Pak Suratmin tadi seperti dikesankan ya. Saya coba untuk memahami bahwa sepertinya Pak Suratmin agak sedikit bingung gitu kan dalam pengertian begini. Satu sisi kita diperintah mengangkat tangan karena memang ada hadis ya, hadis Nabi SAW yang mengatakan innallaha hayyun karim. Sungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Allahu azza wa jalla. Kemudian ada hadis juga mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fis sujud. Ya, fa'aktsirud du'a. Bahwa hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di situ. Dan dikatakan lagi bahwa doa-doa yang dikabulkan ya, itu banyak sekali tempat-tempat yang kita disuruh dan diperintahkan untuk berdoa. Tapi yang jelas menjadi pertanyaan tadi dari Pak ini tadi bahwa bagaimana caranya? Bagaimana sistemnya kita mengangkat tangan itu, kan itu. Maka kita sampaikan begini Pak Suratmin, yang pertama bahwa adab pada asalnya adab berdoa itu adalah dengan mengangkat tangan. Itu adalah adab kita berdoa itu dengan mengangkat tangan seperti ini doanya. Kita mengangkat tangan ya kepada Allah Azza wa Jalla itu salah satu adab dalam kita berdoa. Itu pertama. Yang kedua kata para ulama untuk mendudukkan permasalahan ini, kapan kita mengangkat tangan, kapan tidak, maka kita lihat Nabi SAW. Kapan Nabi mengangkat tangan, kapan tidak, kita ikuti saja. Nah bagaimana tadi praktek hadis ini, berarti kan ada mengangkat tangan itu, ada dan itu adab dalam kita berdoa. Tapi prakteknya, pelaksanaannya kapan itu? Apakah setiap selesai sholat kita berdoa lalu mengangkat tangan? Apakah kita selesai wudhu lalu kita baca doa lalu angkat tangan? Masuk rumah masuk rumah kita berdoa, keluar rumah berdoa lalu apakah semua mengangkat tangan? Orang yang mau berhubungan intim dengan istrinya doa apakah juga angkat tangan? Begitu kan? Karena kita kita katakan setiap doa itu angkat tangan. Tidak demikian kata para ulama. Penjelasannya adalah lihat tempat-tempat Nabi SAW itu berdoa mengangkat tangan. Salah satunya adalah ketika beliau berdoa waktu meminta hujan atau sholat istisqa. Dan itu beliau Nabi SAW mengangkat tangan. Ya, karena waktu itu berdoa sedang meminta hujan, sholat meminta hujan. Itu satu tempatnya. Yang kedua, tempatnya juga mengangkat tangan adalah ketika Nabi SAW dalam keadaan-keadaan tertentu yang genting. Seperti apa? Perang Badar. Dari sesuatu yang genting dan itu memang tidak dirutinkan gitu. Sesuatu yang kita Masya Allah kita merasa perlu kepada Allah SWT. Kita memang senantiasa perlu kepada Allah, kan butuh kepada Allah. Suatu yang sangat genting, kapan saja pun kita bisa berdoa dengan tangan. Kapan saja dan itu waktu-waktunya nggak tertentu. Kapan saja kita butuh gitu kan. Jadi itu kira-kira tempat-tempat kita mengangkat tangan itu yang disebut dalam hadis tadi. Kalau seorang hamba mengangkat tangannya an yamudda yadaihi ilallah. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu malu kalau seandainya ada hamba yang mengangkat tangan kepadanya an yaruddahu masifrin, bahwa Allah menolak kedua tangannya atau mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan nol. Tidak dikabulkan begitu. Jadi intinya bahwa kita mengangkat tangan pada waktu tempat-tempat yang Nabi SAW mengangkat tangannya. Seperti tadi itu, waktu kita sholat istisqa atau waktu-waktu tertentu yang genting kita berdoa dengan mengangkat tangan. Nah selain itu tentu tidak ada anjurannya, tidak ada petunjuknya begitu kan. Tetapi kita katakan, bagaimana dengan orang yang sholat malam? Qiyamul lail dia umpamanya. Apakah dia mengangkat tangan? Iya. Kenapa kalau mengangkat tangan? Karena memang di situ salah satu adabnya dan itu biasanya kalau orang sholat malam pastilah orang-orang yang memiliki kebutuhan. Orang-orang yang memiliki hajat kan begitu. Dan semestinya memang kita selalu senantiasa kalau bisa melaksanakan qiyamul lail. Tapi kan semua orang tentu punya punya kekhususan sendiri. Orang kadang-kadang tidak mampu di tiap malam. Tapi intinya bahwa kalau di sholat malam bisa nggak kita ngangkat tangan, silakan. Nggak ada masalah. Terutama di sholat sunnah kata para ulama, dianjurkan ya mengangkat tangan tadi karena itu salah satu adabnya. Tapi tidak dilazimkan. Dilazimkan dalam pengertian setiap dia berdoa di antara antara adzan dan qomat umpamanya kan itu salah satu tempat kita mustajab doa gitu kan. Diangkat tangan tidak dilazimkan demikian, kapan saja kita merasa angkat tangan. Tapi kadang-kadang juga tidak kita mengangkat tangan, itu yang lebih baik. Wallahu taala. Jazakumullahu khair.